Alhamdulillah sama-sama kita setelah membacakan daripada tahlil dan tahmid serta sebagian daripada ayat-ayat Quran. Alhamdulillah daripada guru kita Ustaz Syarifudin sudah hadir di tengah kita. Insyaallah pada malam hari ini kita akan sama-sama menyimak daripada apa yang menjadi penjelasan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasil ila imamil muhaddis rahimahumullah wa adama naf'a bihi wa bi barakati ulumihi fi dari alamin khalq. Hadirin segenap jamaah yang berbahagia, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir dalam majlis kita. Semoga langkah niat serta ibadah yang kita laksanakan saat ini senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah sekalian berbahagia, kita sampai pada bab fadilatul Jum'ah. Bab tentang keutamaan sholat Jumat. Langsung saja, Ababul Ashir, bab yang ke-10 fi fadilatil Jum'ah, tentang menjelaskan keutamaan sholat Jumat. Qala sallallahu alaihi wasallam, sayyidul ayyam yaumul Jum'ah. Pimpinan hari itu hari Jumat. Jadi dalam Islam ini ada hari yang utama. Semua hari bagus, cuma disebutkan sayyidul ayyam itu yaumul Jum'ah. Pimpinan hari itu hari Jumat. Dan dalam kita berdoa juga itu akan dipengaruhi akan waktu yang paling bagus itu waktu sepertiga malam. Itu waktu yang doa enggak bakal ditolak. Jadi orang kalau bangun malam itu Allah jamin, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Orang-orang yang sudah terbiasa bangun malam untuk menjalankan sholat ibadah di tengah malam, itu Allah berikan jaminan asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Niscaya Allah akan kasih sama orang yang demen banget bangun malam maqam mahmuda. Jadi itu bukan dari manusia, maqam itu dari Allah. Jadi yang terpenting jangan mencari karomah. Karomah tidak usah dicari, kemuliaan tidak usah dicari, tapi yang kita usahakan adalah istiqomah. Jadi nggak mungkin dia dapat karomah kalau nggak istiqomah, bohong. Orang akan mendapatkan karomah itu karena istiqomah. Kemuliaan itu Allah berikan ke istiqomahan kita. Makanya kita kalau beribadah, incar aja ibadah apa yang kita bisa istiqomah. Baca Quran istiqomahin. Kalau kita istiqomah sholat jamaah istiqomahin. Jadi apa yang kita bisa istiqomah di sisi mana itu kita kerjakan. Maka nanti Allah akan berikan kemuliaan, Allah berikan yang namanya karomah. Para wali yang memang mereka diakui oleh manusia dan Allah karena keistiqomahan. Jadi istiqomah itu satu bentuk amalan dari seorang hamba untuk bagaimana caranya dekat sama Allah. Bagaimana dia bisa karomah? Ya karena istiqomah. Kita kan susah istiqomahnya. Salat berjamaah kita aja nggak bisa full. Baca Qurannya jarang-jarang. Sama sedekah susah bener.
Nama sedekah susah bagaimana mau istiqomah, mau berkah, mau karomahnya muncul, kita nggak bisa. Yang kayak gitu aja kita rata-rata nggak bisa istiqomah. Ngaji aja kita kurang istiqomah. Ngaji. Jadi kata ungkapan ulama, al ajru ala qadri ta'am. Pahala itu Allah berikan bergantung capeknya. Tergantung capeknya, kesulitannya. Semakin sulit, makin capek, makin susah, makin gede pahalanya. Kalau ngaji nggak hujan, pahalanya 10 misalnya. Hujan 20. Padahal hujannya udah berhenti. Jika ngajinya cuma berapa langkah doang, ya kan? Bagaimana kalau ngaji pakai motor? Ngaji penapuin nggak bakal berangkat. Jadi semakin Allah akan muliakan kita, semakin berat cobaannya. Yang pemenang itu kan yang sudah melewati kan ya, yang udah melewati halangan-halangan, bahwa pertama, kedua, ketiga. Nggak mungkin pembelang ujung-ujung menang, nggak mungkin. Pas dicoba, semakin masuk perempat final lawannya makin kuat, masuk final makin kuat lagi, final tambahan lagi, jadi juara dia. Gak mungkin dia kalau juara lawannya ecek-ecek ya kan, gak mungkin. Itu hasil apa? Hasil olahan alam. Orang pengen menang pasti lawannya berat, pasti pintar gitu. Jadi kalau kita digoda sama Allah, dicoba sama Allah, dengan hujan kan nikmat ya. Emang rahmat jujur ya. Malam tuh geringsang bener gitu. Saya bangun jam 2, aduh jadi Pak rahmat kan. Itu Allah kasih hujan kan, itu kenikmatan. Wa ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna. Itu bukti kita bahwa Allah kasih nikmat bersyukur. Man syakara zada wa man kafara halaka. Siapa yang bersyukur Allah tambah. Makanya ngaji hujan, itu ngaji pasca hujan. Ya. Ngaji kering kali 10. Ngaji pasca hujan 20. Ngaji lagi turun hujan 50. Nah kalau berangkat ngaji ini sampai hujan ini hujan payung, itu pahalanya gede. Kenapa? Capeknya banyak. Satu bawa payung, dua basahan, ya kan? Tiga kebanceretan. Itu mangkul itu pahala gede. Ada saat-saat istimewa itu pertengahan malam. Ada apa tuh hari yang mulia itu hari Jumat. Makanya bahkan dalam satu hadis, siapa orang yang meninggal hari Jumat atau malam Jumat itu Allah nggak tanya lagi dia. Itu hebatnya Sayyidul Ayyam hari Jumat. Makanya orang disunahkan tuh kalau Jumat tuh baca surah Al-Kahfi, ziarah ke makam orang tua kalau dekat ya, minimal nggak jarak jauh ya kan, Fatihah itu kan isi. Dan itu hari-hari yang sangat mulia dibandingkan hari-hari yang lain. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam man igtasala yaumal jum'ati kuffirat anhu dzunubuhu wa khotoyahu. Kata Nabi, mandi igtasala, siapa yang mandi hari Jumat. Mandi hari Jumat itu bukan pas subuh, Pak. Mandi hari Jumat, mandi ketika masuk Jumat. Jadi kalau kita hitungan kita itu misalnya jam 12 lewat malam, itu udah masuk. Jadi bukannya mandi pas mau berangkat Jumat, bukan. Ya. Kita kan rata-rata kan mandinya jam 10 ya, jam 11 mau enggak apa-apa. Tapi startnya itu bukan itu sebenarnya, pas masuk hari Jumat. Makanya ada beberapa orang yang mengamalkan mandi pagi, Pak. Mandi pagi itu mandi setelah lewat jam 12. Bahkan ada saya ketemu lama ya, itu di Gapura Menteng, Pak. Peladen, lewat kereta api. Saya pernah ceramah lama itu ada bapak-bapak
umur 75 tahun. Tapi bodohnya masih kokoh banget. 75. Saya sebab Pak Haji, berapa umur masih gagal banget? 75. Benar nih, benar 75. Di antara pertanyaan saya, apa resepnya badan kalau 75 masih segar? Dia bilang, saya dari dulu kalau bangun jam 1 saya mandi, bangun jam 2 pagi saya mandi, saya mandi. Itu enggak pasti mandi. Itu rahasianya dia bilang, kalau setiap pagi bangun jam 1 kayak jam 2, 3, saya pasti mandi. Jadi itu membuat saya segar. Gitu. Kita kan kalau bangun subuh nggak mandi, mandinya habis subuh. Ini Pak Haji ini amalannya sampai segar tuh. Itu pagi-pagi mandi dia. Dingin. Misal Pak Haji di Pulau Kota, masih Pulau Kota, di Bandung masih mandi. Itu sehat Pak. Orang dulu makanya di pesantren itu dalam pesantren untuk apa itu narkoba ya. Itu dibangunin Pak jam 1 jam 2, direndam di kolong. Dimandiin biar seger, dimandiin biar aura-aura buruknya keluar. Jadi hebatnya itu diantara hikmahnya orang yang mandi pada hari Jumat, apalagi mau siap-siap Jumat, apa yang diberikan kufirat anhu dzunubuhu wa khatayahu, maka dileburkan, dihapus, ditipek, digebuk dosanya dan kesalahannya. Itu mandi doang tuh. Makanya mandi Jumat itu termasuk mandi sunnah. Ada mandi itu mandi wajib, ada mandi sunnah, ada mandi adat. Kalau kita mandi adat itu mandi kita dah pagi mandi, sore mandi, itu namanya mandi adat. Jangan mandi nggak apa-apa. Ada mandi wajib, mandi janabah, mandi yang dilakukan karena melakukan sesuatu yang mewajibkan dia mandi. Melakukan hubungan suami istri, mimpi, haid, ya kan? Itu mandi khusus, itu mandi wajib. Ada mandi sunnah, mandi yang dianjurkan di dalam Islam. Itu diajarkan dalam fikih hadis, di antaranya mandi salat Idul Fitri, ya, Idul Adha. Terus jangan mandi. Sunnah ini Pak Ustaz, masih sunnah jangan begitu. Kan girang mandinya kita Idul Fitri itu Pak, girangin diri sendiri. Kita selesai sholat puasa sebulan ya, tarawih, girang bersihin diri. Dulu masih kecil nih itu SD. Itu kalau Idul Fitri ada ya, di PD ya, saya mandi pakai ini merang. Oh iya betul. Iya dia, merang itu bapak saya tuh. Itu kalau Idul Fitri ada pasti merang. Itu kita memang disiapin tuh orang tua kita itu mandi pakai merang. Tapi sekarang ada yang merang. Ada jarang kali ya. Ada tapi jarang ya. Kalau di paginya habis. Jadi tukang kembang dia. Oh gitu ya. Saya lupa lagi tuh merang kayak gimana. Jadi emang agak kayaknya keset terus sebenarnya enak ya temannya. Itu pakai merang. Mungkin kalau nggak ada sekarang ya. Apakah harus sampoan? Enggak juga. Tapi kan sampoan di antara rangkaian biar bersih, ya. Pakai sabun, sampo, basuh gigi, ya. Itu rangkaian apa? Rangkaian biar kita mau Idul Fitri, kalau Adha itu bersih. Yang nggak nyampur nggak apa-apa, nggak sampoan nggak apa-apa. Tapi kan sayang, ya. Memang apakah termasuk sunnah pakai sabun mandi? Iya, kenapa? Biar wangi. Wanginya itu yang diperintahkan. Tidak hanya pakai minyak wangi. Apa Ustaz saya enggak usah mandi, saya mau usah mandi tapi pakai minyak wangi aja. Wangi memang wangi badannya itu mah luarnya doang. Iya. Orang yang tahu lu belum mandi kan, dia cuma mandi. Ada perempuan tuh remaja-remaja itu jarang mandi Pak. Tapi dia wangi, ya semprotnya wangi. Ada perempuan yang malas mandi Pak. Iya, kalau wangi
mandi kalau 20 gitu doang gitu. Jadi kalau sehari mandi nggak mandi, 2 hari orang nggak mandi, betah itu orang ya. Iya, kita kan enggak kita ya. Itu ada yang karakternya begitu. Nah, orang-orang yang mandi hari Jumat diniatkan dengan niat mandi sunnah, maka kufrat anhu dunubu wa khataya, akan dileburin, akan dihapusin dosa-dosa kecilnya. Jadi sebenarnya dosa itu Pak, ngubur dosa gampang. Seperti wudu ya, wudu yang baik, yang benar itu gugur dosa. Basah tangan, mulut, ini semuanya itu. Semakin banyak wudu makin banyak dosa. Kita punya kan dosa tangan, dosa hidung, mulut, kaki, ya, muka, termasuk. Ini dosa kecil. Nah dengan Islam diajarkan beristinja, berwudu, itu termasuk. Wudu itu ibadah membersihkan zahir dan batin. Zahirnya fisik kita, batinnya ya dosa kita. Setiap air yang menetes dalam setiap basuhan air di anggota wudhu kita, maka seperti rontoknya daun di pohonan. Banyak. Jadi makanya rukuk itu adanya i'tidal itu agar rangkaian gerakan kita sempurna. Kalau orang rukuk yang bagus, maka saat dia rukuk maka rontok dosa kita. Kita takbir, tidak sujud, terontok semua itu. Makanya kalau ada orang sholatnya cepat banget, ya cepat banget. Saya pernah dulu ya, saya beli kitab di Tanah Abang. Itu orang kita ngikut dia cepat banget Pak, cepat banget. Saya bingung Pak. Padahal saya masuk ya sebelum saya ada jamaah itu, cepat banget Pak. Jadi kayaknya nggak keukur nih kita ini. Sampai memang cepet amat, saya bingung saya. Akhirnya karena kita nggak mau ukur cepet amat. Kalau kita Allah, akhirnya kita sholat kagak bawa bacaan, cuma ngikutin dia doang. Ya kan sayang. Akhirnya saat itu saya niat mufarraqahnya nggak nyaman sholatnya kayak diuber-uber. Maka as-sakinah itu di dalam sholat itu dianjurkan. Makanya kan ada takbir intikal itu. Kenapa takbirnya harus pada posisi sempurna biar tidak terburu-buru. Rukuk kan Allah, barnya pas ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allah sujud Allah begitu. Jangan merokok Allah Akbar. Meskipun nggak apa-apa, cuman dia sholatnya kagak apik, ya, ngerapih, nggak tertib. Tuh diajarkan tidak itu penting, tidak setiap gerakan perpindahan rukun itu ada takbir intikal, takbir perpindahan di rukun satu ke rukun. Tidak sujud itu termasuk dari intikal. Dari itu sangat dianjurkan disunahkan untuk apa? Tumanina itu nggak buru-buru, tenang. Tuh, makanya kalau sholat cepat juga makruh. Kita sholat kecepatan makruh. Sholat tarawih kecepatan makruh. Makruh. Sholat 20 kalau kecepatan makruh. Kenapa Rasulullah ngajari sholat kecepatan itu? Kelamaan juga makruh juga. Sholat lama. Sampai yang tua betul sudah gegebes baik lama banget nih. Iya, jadi kata Nabi, apabila kau mengimami satu kaum, maka peringanlah. Mana peringan itu bukan cepat-cepat,
yang standar aja. Kecuali kita sholat sendirian. Coba bapak, orang lagi bilang nih, encer, sujud lama banget. Ya. Saya ngerasain pak, masuk aku. Makanya kadang-kadang kalau lagi sujud pak, saya biarin imam sujud duluan. Karena saya ngindarin encer, terus puyeng kan. Saya kadang mau naik, saya bersujud. Gak lama, baca 3 kali, Allah ngikutin gitu kan. Kan itu masuk rangkaian dalam ibadah. Kita perlu ngerti si imam bagaimana kondisi makmum. Kan yang orang sholat itu kan gak semuanya sehat. Makanya kalau nggak semua sehat kita perlu ngerti. Jangan lama-lama kecuali sholat sendirian. Sujudnya standar aja, rukunya standar. Ntar kalau dia sholat sunnah badi ya mau lama juga apa-apa. Karena nggak ada yang dia ganggu, nggak ada yang diambil haknya pak. Bapak kalau badian di maghrib mau rakaat pertama dia baca Amma yatasawun nggak apa-apa. Baca juga wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta was-sabihati banyak pada apa? Nggak ada yang diganggu. Oh dia sholat sendirian. Tapi kalau kita sholat sama orang itu ada hak orang yang juga harus kita perhatikan. Ada yang udah tua, ya, udah kurang sehat, kan, fisik yang kurang kuat, kan diperhatikan. Gitu. Jadi orang yang dalam Islam beribadah pasti dia akan mendapatkan nilai pahala dan pengampunan dosa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna yaumal jum'ah wa lailatiha arba'atu wa ishruna sa'atan ya'tikullahu fi kulli sa'atin minha sittu mi'ati alfin atiqin minan nar. Kata Nabi, inna yaumal jum'ah, sesungguhnya hari Jumat, walail, inna yaumal jum'ah walailatiha, dan malamnya Jumat, malam Jumat itu arba'ah wa ishruna sa'atan, ada 24 jam. Ya'tikullahu fi kulli sa'atin, dan Allah membebaskan fi kulli sa'atin, dalam setiap jamnya, minha sittu mi'ati alfin, 600.000 orang yang di neraka. Jadi dalam hadis ini dijelaskan bahwa setiap malam Jumat, hari Jumat itu Allah bebaskan orang-orang yang di neraka sebanyak 600.000. Wah itu kan neraka banyak banget ya. Dari Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Muhammad, itu banyak banget. Makanya di antara malam dan hari yang doa kita cepat dikabulkan yaitu malam Jumat, hari Jumat. Jadi kalau bapak kita ziarah tuh, saya kalau ziarah ke bandar ke Darussalam tuh kadang-kadang senam, ya. Lalu siang kita Gandaria dulu. Bapak kesini, tapi keseringan saya kesini dulu yang deketan ibu saya. Ya situ bawa pulang Gandaria. Itu sunnah itu hari Jumat. Kita ziarah. Kalau dekat samperin, kalau jauh kirimin doa. Jangan yang jauh-jauh samperin, yang di daun ora, ya kan? Tuh kalau dia ngomong lu yang jauh-jauh, kalau lu datang lu, wah emak lu nggak datang, bapak lu nggak ada, kecuali emang di kampung, ya emang harus pulang kampung dulu. Ya kan setiap Jumat pulang kampung dulu, tekor ya kan. Iya, kalau ke dalam samperin, bila gosok samperin, ya kan. Jadi senang tuh kalau bahasa kita mah orang tua kita masih hidup. Didatangin sama anak mantu, girang banget. Apa
apalagi udah meninggal, sangat menunggu. Oh saat kan kita kan juga bisa doa, iya bisa benar, bisa. Itu nggak sama lagi. Tapi yang cakep datang biar dapat kesunahan ziarah kubur, ya kan? Kesunahan itu dapat nilai pahala sedekah. Ya, kan kalau makam kan di sini kan naik motor, yang mana udah ada bensinnya. Pak Ustadz, saya jalan Pak Ustadz, ya bagus. Nah, di sini ke daun jalan pergi bang, udah kayak siapa Pak De Ipung apa ya? Orang dia jalan terus. Saya sering ketemu di makam Bedaung, di jarak makam istrinya sambil jogging kan. Situ tidak apa-apa. Ke Gandaria buat masjid jalan, ya kan? Ya aku belangsang Ahmad. Iya, sian banget ya. Iya kalau ada seperti itu. Mumpung kita masih sehat, ya kan? Gitu. Kalau dekat samperin, kalau jauh doain. Kalau ada samperin, biar jadi berkahnya kita semua. Pokoknya sallallahu wallahu a'lam bishawab. Kita baca Fatihah, usaha untuk kita yang hadir pada malam hari ini. Semoga datangnya kita semua di tempat ini senantiasa mendapat keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak semua sehat, panjang umur, berkah umurnya, berkah rumah tangganya, anak cucu mantunya, kalau juga anak cucu mantu yang soleh dan soleh. Ala ajinnya Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Mohon karunia Allah Al-Fatihah. Al-Fatihah Al-Fatihah ya man anzal Al-Fatihah ij'alna minal ummatis salihah wa jami'al ma'al ya mujammil inna 'alaikal jamala jamila min khatar salah wa manfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una rabbi zidna 'ilman nafi'an wa amalan taqabbalan wa rizqan halalan tayyiban katsiran wasi'an wa fi rabbana kullana dhunubana wa li walidina warhamna kama rabbayana shaghara wa la majal auladana wa ala buyutina wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli al-ilmi al-khair wa la tanahum wa iyyahum min al-syarri wa dhir innaka ala kulli syai'in qadir wa fi asma'ika Allahumma wa tahiyatu fi salam wa alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.